Nah, Hai, nah ini baru jelas, jelas ya, mantap. jelas ya. Oke, Iya, ini oke. jelas. Nggak Ya, tahu ya, tadi ya. itu kenapa ya. Mungkin ada Oh, iblis yang mengganggu gitu, Pastor, hubungan kita. ada roh-roh jahat. Betul. Iya, iya. Wah, Pastor Judy ini suka cita selalu ya. Sudah berapa lama pelayanan, Ko Judy? Saya sejak tahun 91. Jadi berapa ya? 29 tahun. Baru Wih, 29 lama tahun. juga. Lama juga. Saya barusan 17 tahun. Anda Iya, 29. iya. Waduh. Mantap, kakak senior, mantap. Mantap kakak senior. Iya, iya. Awalnya gimana tuh terjun pelayanan, Ko Yudi? Dulu saya pertama ya SMA saya bertobat di Hmm. sebuah retreat. Saya di SMA kompleks, tahu ya, SMA negeri kompleks ya. Ampun kakak senior, ampun, ampun, ampun. Jadi waktu itu Pantesan orang pinter. Wah, Jadi iya, iya, waktu iya. itu ada Oke, dari tema waktu kompleks ya. tahun-tahun berapa? Tahun-tahun 90, 80, 90 itu kan ada gerakan pelajar. Betul. Masih ingat ya dulu dulu ada Persekutuan Pelajar Surabaya itu PPS. Hmm, Nah, saya hmm, bertobat di area-area itu. Nah, hmm, begitu lulus SMA, saya hmm, masuk ke gereja Mawar Sharon. hmm. Sebentar, mungkin bisa lebih diperjelas bertobat itu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang Nah, lama. Nah, kalau kalau supaya lebih jelas gitu kan yang lama itu kayak apa pengertian bertobat itu? ya dulu waktu saya Kristen sejak kecil, cuma ya Hmm, karena kehidupan yang belum mengerti sekolah minggu sejak kecil, tapi nggak sungguh-sungguh, banyak jatuh bangun dalam dosa dan penuh dengan kepahitan, pemberontakan dan lain sebagainya. Jadi orang yang oh iya, keras. Ya, kepahitan sama siapa, Bang? banyak sih papa, papa saya juga waktu itu sempat sempat Hmm, kepahit begitu. Terus di SMA itu saya ini punya kakak-kakak kelas yang cukup luar biasa. hmm, Jadi, hmm, jadi nyambung kalau saya mau pulang ikut PD harus ikut. Nah, akhirnya di retreat itu di sebuah hmm, retreat ya di SMA kompleks waktu itu hmm, saya ini lulusan SMA Negeri 9. Iya, ampun kakak senior, ampun, ampun. Orang pinter. Jadi di situ Tapi saya tapi lingkungan SMA kompleks kan nggak tahu ya situasinya waktu itu apakah mendukung gitu untuk sebuah gerakan kekristenan ya? Ya tahulah eh, minoritas kan pasti kan. banyak tekanan sih sebenarnya. Tetapi nggak tahu tuh teman-teman saya itu militan semua. Mereka itu Hmm, orang-orang yang luar biasa, khususnya kakak-kakak kelas saya ya. Itu hmm, luar biasa. iya, iya. Sampai akhirnya mereka bawa saya lalu di dalam pertobatan, lalu di dalam pertobatan itulah saya menemukan Tuhan. Iya, Ya iya. sudah Sungguh-sungguh. mulai sungguh-sungguh di situ. Oh, sungguh-sungguh. Oke. Lalu saya pergi ke gereja, waktu itu masih belum gereja, Mawar Sharon belum gereja, masih persekutuan doa. Hmm, hmm, Ya, hmm, saya itu lulus SMA karena saya ini ya keluarga kurang mampu, hmm, akhirnya saya kepingin kuliah sih sebenarnya, hmm, tapi hmm, papa saya waktu itu ya karena kurang dana dan lain sebagainya, saya harus harus di negeri. Kalau nggak di negeri ya nggak bisa. Akhirnya hmm, saya hmm. masuk, lalu saya Ma- lalu saya Masuk di kerja, kuliah negeri? nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Oh. Padahal menurut saya waktu itu jam itu namanya Sipen Maru, masih ingat ya? Sipen Maru waktu itu. Saya zaman UMPTN kok. Oh, saya begitu ya. Ketahuan usianya. Saya Sipen saya Sipen Maru. Waktu itu saya Sipen Maru, Hmm, lalu nggak masuk toh, nggak masuk. Akhirnya papa saya nggak bisa kuliahkan saya. Akhirnya ya hmm, saya harus kerja. Saya hmm, uh, di Mawar Sharon. hmm, Sharon ya bantu-bantu di situ. Belum full time, bantu-bantu di situ. hmm. Nah, tadi katanya sempat kerja. Kerja apa itu, Bu? eh Kerjanya sih saya sempat uh,
jadi apa ini karyawan di dulu waktu SMA saya bayarin uang sekolah sendiri. Wih, hebat. Ya, jadi waktu Sampai saya sebegitunya ya, karena keadaan ya, ekonomi nggak mampu sampai ya sampai kayak gitu ya. saya sekolah, saya kerja di ini dulu waktu itu ada perpustakaan di Wali Kota Mustajab dulu, sekarang sudah nggak Hmm. ada. Saya sempat sempat ada di situ. Hmm. Terus Oke, akhirnya oke. lulus SMA saya coba ikut di Gereja Mawar Sharon. Mm-mm. Makanya punya historis yang cukup panjang dan spesial di hati ya tentunya Gereja Masyaron ini ya, karena Iya, ya, eh, mulai dari awal dari pertobatan, kemudian pertumbuhan rohani banyak di sana. Nah, ya, ya. sejak sejak ada di lingkungan Masyaron itu, apakah kemudian ada niatan gitu untuk jadi pendeta gitu? Mungkin melihat, enak juga ya jadi pendeta gitu, atau nggak tahu sih waktu itu zaman itu pendeta udah enak atau enggak ya? Kayaknya masih Waktu itu susah, kurang enak. Waktu itu. kurang enak ya. Makanya itu. Nah, emang Jadi hari ini udah menjadi pendeta itu udah diniatinkah dari awal ya, gitu? Saya sejak pengen jadi pendeta. sejak kelas 2 kelas 3 SMA. Saya bertobat kelas 1 akhir ya. Mm-mm. Jadi sejak Mm. bertobat itu saya pingin jadi hamba Tuhan. Saya Wih. pingin, ya. Waktu saya pertama kali masuk Mawar Sharon tidak langsung khotbah, tidak langsung mimpin pujian, enggak juga. Mm-mm. Saya Ngapain kok? awal-awal itu bantu. Dulu ada satu pendeta namanya sudah almarhum Andreas Yosef. Mm-mm. Mm-mm. Nah, dulu saya bantu-bantu dia. Jadi ya saya cukup jadi asistennya dia lah. Mm-mm. Kemana-mana saya yang kadang-kadang yang melakukan pekerjaan hari-hari ya kayak Mm. itu bantu ngatur bukunya, bersihin, kadang-kadang juga setrikain bajunya. Ya kadang Wah. ya itulah awal-awalnya dulu. Pergi Wah. beli apa, disuruh ini itu apa itu. Dan pekerjaan saya awal-awal itu dulu Mm. ini apa waktu itu Mawar Sharon lagi merintis perpustakaan gereja. Namanya Mm. saya masih ingat tuh waktu itu namanya perpustakaan namanya Berea. Saya yang ada Mm. buku-buku banyak, saya yang ngelompok ini soal iman, ini Roh Kudus, ini saat teduh, ini tentang kuasa dan lain sebagainya. Saya bacain buku itu, saya kelompok-kelompokin sampai akhirnya perpustakaan itu jadi. Wih. Itu Sekarang awal-awal sekarang sekarang pada kemana tuh buku-buku yang dikelompok-kelompokin tuh ya? saya nggak tahu. Aduh, tapi juga dibacain juga ya. Makanya kan Iya, harus bisa harus baca. kelompokkan itu kan harus bisa membaca Ya, dulu gitu kan ya. betul, harus baca bersama. Dulu. Tapi ya ada untungnya lah. Dari situlah kan saya baca banyak buku. Ini menjadi satu pelajaran bahwa anak-anak muda banyak hari ini pengen melayani, tapi pengen langsung jadi ngetop, terkenal Ya, gitu. Nggak bisa ya kayak gitu ya. Ya, ya, proses ya. proses itu baik buat kita ini dibentuk. Lu pengen terkenal. Ya tadi ya, bersihin buku, ngelap-ngelap buku, dulu ngikut cuci-cuci bajunya pendeta. Lama-lama ketularan jadi pendeta gitu ya. Iya, 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 iya. Jadi seperti itulah kurang lebih ceritanya ya. Jadi sekarang sudah menjadi pendeta di Mawar Sharon ya sampai hari Tahun ini. 95 saya sekolah Alkitab. Hmm, 94 sorry 94. 94 ya. Selama berapa tahun itu, Bu? Saya waktu itu tempuh 2 tahun. 2 tahun Saya ya. ada di Tawangmangu. Sekolah tinggi Hmm. teologi Tawangmangu. Nah, ini tadi ada yang nanya soalnya sekolah Tawangmangu ya. Iya, Hai, ya. Jadi ada boleh nanya ya. Ini ada Lesmana yang nanya ya. Sekolah Tawangmangu ya. ya, Ya. Hai semuanya. Ya, selamat malam. Jadi gini kok, ini menjadi pendeta di masa-masa PSBB ini mungkin jadwal pelayanan sudah banyak berkurang bahkan nol gitu ya. Apa namanya, beberapa mengisi kesibukan gitu. Posisinya Ko Judi ini berarti full timer ya full dari timer. GMS. Ya, full timer. Jadi ya mestinya nggak pusing dong ya, pendapatan tetap aman ya. Amin, Tuhan yang pelihara. Amin ya. Wah, ini aminnya dengan iman atau amin sungguhan nih? Dengan iman ini, amin. Kan soalnya hidup dengan iman gitu. Nggak nyoba apa seperti beberapa yang lain gitu, jualan-jualan online gitu. Enggak. Enggak ya. Enggak.
Enggak ya, Saya oke. sekalipun kayak begini, saya nggak nganggur-nganggur amat loh. Hmm, Saya tiap malam itu meeting, ketemu dengan CG-CG, Zoom hmm. dan sebagainya. Nah, Hampir malam ini katanya ada jadwal CG kok, betul ya? ada, tapi saya schedule sih, bisa diatur. Bisa diatur ya. Malam ini kan ada jadwal CG. Tadi ada yang sempat bilang katanya mestinya malam ini CG tapi nonton Ko Judi aja katanya sama aja. Nggak dosa ya, nggak dosa ya, nggak CG dulu. Hai Reda, Reda ini Ya, kakak kelas saya. Reda ini kakak kenapa? kelas saya. Reda, Oh iya, Reda oke. ini kakak kelas saya SMA. Ya, Ya. dia bilang ini lagi CG loh. Ya Tapi CG-nya malam ini ya gitu ya, ber-IG ya live gitu CG ya tapi dia bersama. nyambi lihat. Oh, wah ini loh kadang-kadang yang namanya ibadah online tuh repotnya kadang-kadang disambi gitu ya, jadi nggak fokus gitu. Ini repotnya, ya ya. Nah, terus nggak nganggur-nganggur amat ya, menyiapkan tadi beberapa untuk CG juga. Nah, yang jadi persoalan itu kalau ada konseling. Jadi dalam Hmm. kehidupan jemaat begereja itu kan ada salah satu tugas yang dilakukan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta, Gembala adalah melayani konseling, gitu ya. Dari yang namanya konseling kepahitan, dari yang namanya pernikahan, macam-macam lah gitu. Eh, saya punya teman dokter, psikiater, dia ketika menganalisa, mendiagnosa itu ya konseling lah ya, harus tatap muka. Karena harus menganalisa mungkin mimik muka, harus menganalisa dari body language gitu. Kalau dalam kekristenan layanan konseling ini kan biasanya memang harus tatap muka ya, Bu Yudi, betul ya? Iya, iya. Ya idealnya begitu sih. Tapi karena situasi Hmm. begini mungkin lebih lebih banyak via telepon. Telepon atau video call? Eh, Tetap harus Video kelihatan call wajah? jarang, video call jarang. Tapi Jarang ya? telepon yang paling banyak. Apalagi sekarang ini kan jujur Mm-mm. aja karena situasi ini kan banyak banyak yang kena masalah karena ya Betul. ada yang dirumahkan, ada yang kena PHK, ada Oh. yang mengalami usaha-usaha yang menurun dan lain sebagainya. Oh. Nah, ini peran kita hamba-hamba Tuhan adalah menguatkan mereka, mendoakan mereka. Nah, Hmm. itu banyak banget, itu banyak. Jadi via Hmm. telepon, lebih banyak via telepon sih. Berarti harusnya cukup sibuk juga ya nomor teleponnya Iya, Ko Yudi. sibuk juga. Oh, luar biasa. Saya dapat 1 jam ini luar biasa loh ya dari Ko Nggak ada Yudi yang ini. nganggur, Jadi, nggak ada yang nganggur. jadi ya nggak ada nganggur. Memang hamba Tuhan yang nggak nganggur itu yang malah dipakai Tuhan lebih lagi, katanya sih gitu ya. Itu justru orang yang pengangguran itu malah Tuhan nggak mau pakai gitu, karena dia sendiri pengangguran gitu kan, dia nggak bisa bertanggung jawab dengan hidupnya. Bagaimana dia mau bertanggung jawab dengan hidup orang lain? Katanya sih gitu. Ya, saya setuju Iya, sih iya, bahwa orang yang dipakai Tuhan itu memang yang sibuk, super sibuk malahan. Dia akan dipercaya lebih dan lebih lagi gitu ya. Gitu ya, Ko Yudi ya. iya, iya. Ya. Jadi peran itu bisa digantikan sejauh ini lewat telepon gitu ya, bisa ya. Selama ini gitu sih. Mm-mm. Soalnya kan memang kita sudah nggak bisa ketemu. Jadi mau Mm-mm. tidak mau telepon. Ya sesekali memang Mm-mm. video call, tapi lebih Mm. banyak via telepon sih. Kapan hari sempat saya lihat juga bersama dengan pastor leader di GMS bikin apa itu ya, lewat Lagu aplikasi apanya, nyanyi lagu tenang ya bersama. tenang, Itu. semua gembala-gembala regional itu Oh, se-Indonesia. se-Indonesia ya, luar biasa nyanyi lagu tenang. Jadi yang biasanya khotbah sekarang nyanyi gitu ya. Ya memang kadang-kadang khotbah harus Peter nyanyi juga sih, tapi ini lebih ke nyanyi Iya, gitu ya. By the way lagunya bagus sih, tenang itu. iya, iya. Memang spiritnya menenangkan memang sih seperti itu. Hmm. Nah, tapi masalahnya kok Yudi gini. Saya ingat dalam 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Ya, dalam ayatnya itu mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. So, penafsiran dari 1 Korintus 4:20 ini, apakah seorang pendeta itu nggak usah pinter ngomong, nggak usah pinter khotbah gitu, yang penting pokoknya kuasa, sakti gitu. Kan banyak yang dicari juga ya pendeta-pendeta model kayak gitu. Gimana Ko Yudi? Kalau menurut saya sih lebih kalau itu sih harusnya berjalan bersama-sama ya dua hal itu.
Karena kalau bicara kuasa itu bukan hanya bicara soal orang sakit disembuhkan, orang terikat dilepaskan, bukan hanya itu. Tetapi kita mampu untuk memberikan hikmat, memberikan pengertian, sehingga orang-orang itu bisa mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Saya percaya itu juga penyertaan Tuhan, itu bicara soal urapan Tuhan. Jadi seorang pendeta tidak pernah berhenti yang namanya belajar dan baca Alkitab. Suatu saat saya ini ketemu dengan dosen saya. Ya, gimana kok? Dosen saya ini gelarnya panjang banget. Dia ini seorang dokter, ya dia seorang dokter, lalu dia lulusan master teologi, udah sampai begitu masih sekolah. Waktu saya ketemu dia ini, dia lagi pergi ke luar negeri. Waktu itu saya tanya ngapain, mau belajar, mengembangkan kedokterannya, dia belajar apa gitu, susah saya menyebutnya, belajar begitu. Saya tanya begini, nggak capek ya belajar terus gitu. Kebetulan ini seorang ibu, dan ibu nggak capek ya belajar terus. Dia bilang dengan saya begini, saya ini dosen Yudi. Kalau saya berhenti belajar, apa yang saya ajarkan kepada murid-murid saya? Kalau saya tidak mau belajar, ya saya tidak usah jadi dosen, harus jadi pengajar. Sama dengan hamba Tuhan. Kalau kita ini berhenti untuk belajar, berhenti untuk berdoa, berhenti untuk baca Alkitab, sudah malas karena merasa tahu dan lain sebagainya, hanya bicara soal kuasa-kuasa saja, apa yang diajarkan kepada jemaat? Mau tidak mau kita harus belajar. Mau tidak mau kita harus mengenal lebih dalam lagi. Ada pewahyuan-pewahyuan baru yang harus dikejar supaya dari situ kita ini bisa mengajar, bisa memberikan wawasan kepada jemaat sehingga jemaat juga bertumbuh. Nah, di samping itu kita juga harus belajar dengan iman, berjalan dengan kuasa, di mana saya percaya bahwa pelayanan kita ini disertai Tuhan. Nah, tanda yang paling ajaib di mana kita bisa melihat Injil itu bisa sampai kepada orang banyak adalah mujizat salah satunya. Nah, menurut saya harus dua-dua. Ya. Harus imbang ya. Harus seimbang, berjalan bersama-sama. Tapi ya itu tadi masalahnya ketika jemaat ketemu dengan seorang yang hamba Tuhan yang dikejar-kejar tuh kuasanya, sakti tuh, didoain tumpang tangan rebah sembuh gitu. Terus masalahnya ketika hamba Tuhan ini khotbah juga beberapa saya amati juga khotbahnya itu ya maaf ya, mungkin enteng-enteng aja, atau mungkin malah ngalor ngidul, nggak jelas gitu. Tapi ketika dia udah mulai altar call gitu, wah, yang didemonstrasikan hebat sekali gitu, sehingga mengundang kekaguman. Tapi yang seperti itu justru yang saya amati, menurut saya nggak mendidik, sehingga membuat jemaat itu depends, kena sedikit penyakit aja udah cari ini pendeta gitu. Padahal tadi Ko Yudi bilang ya dia mestinya belajar gitu untuk firman Tuhan, mengupgrade, mendapatkan pewahyuan yang baru, sehingga jemaat itu kan dapat hikmat. Ketika jemaat dapat hikmat, artinya tidak harus tergantung kan dengan pendeta itu gitu kok. Iya, justru kalau begini menurut saya itulah tugas gereja untuk mengedukasi jemaat. Inilah tugas penggembalaan. Ini pentingnya juga, tiap jemaat itu punya rumah rohani. Untuk mereka itu digembalakan. Nah, saya percaya kalau mereka bertumbuh secara rohani, mereka juga tidak akan cuma melihat siapa pengkhotbahnya. Mereka akan melihat bahwa dari segi yang seimbang di antara dua itu. Makanya kalau kita cuma terjebak pada sebuah event, KKN, dan sebagainya, kita ini cuma jadi jemaat yang euforia saja. Kita nggak akan pernah bisa tumbuh. Nah, di sini tugas gereja kalau jemaat mau digembalakan, nah itu diajari di area itu. Nah, dari situlah dibutuhkan gembala yang tidak pernah boleh berhenti untuk belajar. Harus menggali firman Tuhan. Di samping satu sisi pelayanannya pun penuh dengan urapan. Iya. Nah, urapan ini dipelajari atau diminta kok? Pengurapan itu menurut saya sejalan dengan hidup kita dengan Tuhan sih sebenarnya. Pengurapan itu bicara soal bagaimana kita dengan Tuhan. Makanya hamba Tuhan kalau terjebak pada sebuah rutinitas, ya makanya tadi saya bilang sekolah Alkitab itu penting harus, tetapi kehidupan doa, kehidupannya secara pribadi itu juga harus diperhatikan.
karena nanti kita terjebak pada orang yang cuman memotivasi aja. Kita akan menjadi Mm-mm. motivator saja tanpa ada kuasa yang menyertai dan yang mengubah kehidupan. Nah, Iya, iya. disinilah sebenarnya hamba-hamba Tuhan pun juga harus memperhatikan yang satu kehidupan yang satu ini. Makanya tadi saya bilang ini seimbang. Kehidupan Iya. doanya, ketulusan hatinya, motivasi pelayanannya, ini juga harus teruji. Iya, Sehingga iya. sehingga itulah sebenarnya yang akan membedakan pelayanan kita. Hmm. Nah, Tapi di satu sisi ketika seorang hamba Tuhan ini mulai dieluk-elukan, mulai dicari karena terlihat sakti, terlihat hebat dengan demonstrasi kuasanya, akhirnya kan mereka menjadi lupa diri dan karena merasa terlalu dicari-cari oleh jemaat, lupa diri, akhirnya berapa banyak juga yang jatuh di dalam dosa akhirnya ya, Ko Yudi ya. ya, makanya itu saya bilang kembali kepada sisi pribadi dari hamba Tuhan itu. Kalau dia menjaga hidupnya dengan Tuhan, lalu menjadi Hmm. orang yang mau ditegur, mau diajari, saya pikir dia bisa menghandle semuanya. Memang itu Hmm. godaan, memang itu adalah pencobaan tersendiri bagi hamba Tuhan yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Hmm. Justru Hmm. justru itu dia harus waspada di area itu. Makanya Good. saya selalu mengingatkan untuk mereka, izinkan untuk ditegur. Kenapa sih ditegur? Ditegur itu jangan dikedepankan tersinggungnya dulu. Waktu kita Hmm. ditegur itu sebenarnya kita ini sedang dibantu untuk melihat sisi kelemahan kita dari orang lain. Masalah Ya. motivasi dia mau apa itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kalau apa yang dikatakan itu adalah hal yang benar bagi kita dan kita punya potensi untuk jatuh di situ, kenapa harus tersinggung lebih dulu? Ya, Ya. menurut saya kalau kita mau ditegur itu berarti kita ini mau dikasihi Tuhan. Salah satu bentuk penjagaan perlindungan Tuhan buat hidup kita adalah teguran. Ya. Orang Ya. yang mau ditegur itu berarti orang yang mau dilindungi. Ditegur itu berarti dikasihi. Ditegur itu Hmm. berarti dibantu untuk melihat kelemahan kita untuk supaya kita akan jauh lebih baik lagi. Ya. Nah, Ya. Ya. itu penting ya. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kan musim-musim pandemi seperti ini ya, Ya, banyak yang meributkan kok seolah-olah ini kan tadi kita ngomong soal kuasa nih ya, bahwa ya, hamba Tuhan tuh mestinya diperlengkapi pewahyuan ilahi dengan hikmat-hikmat yang baru dan juga diseimbangkan dengan kuasa yang menyertai, mujizat yang menyertai dalam setiap pelayanannya. Nah, itu mesti balance. Nah, ngomong soal kuasa, hari-hari ini ada banyak orang yang merasa kok seolah-olah pendeta ini udah hilang kuasanya. Bayangkan kalau kita melihat gitu, KKR nih hebat nih pendetanya, satu orang aja, waduh hebat. Bayangkan kalau seluruh dunia, ini pandemi kan seluruh dunia gitu ya, satu orang aja udah kalau kita hadir di ibadah rasanya hebat banget gitu kuasanya, besar sekali. Apalagi kalau seluruh dunia mungkin ada ratusan ribu jutaan hamba Tuhan yang hebat-hebat ini, ketika mereka mulai menaikkan doa, ketika mereka mulai meminta kepada Tuhan untuk dilalukan dari segala pandemi COVID-19 ini, harusnya kan mereka ini punya kuasa untuk membuat keadaan ini lebih baik gitu. Ya kan? Apalagi saya teringat dengan Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, maksudnya yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Apakah artinya kalau hari ini seolah-olah pendeta ini udah hilang kuasanya, apakah mereka ini sudah dicabut kuasanya gitu sehingga menjadi macan yang ompong gitu atau gimana nih Ko Yudi? enggak lah. Gimana pendeta-pendeta katanya lu kalau demonstrasi apa namanya KKR kuasa kelihatannya wah hebat banget, rebah, orang sembuh, bahkan yang mati pun dibangkitin gitu. Nah, sekarang yang banyak yang maaf ya meninggal gitu karena kena COVID-19. Ya, Ya ya bangkitin dong, katanya lu punya kuasa. justru Gimana? di sini yang perlu dibetulin tentang Ah, tentang kesimpulan atau pengertiannya bahwa hmm, bahwa kuasa itu Tuhan yang berikan. hmm, Kita Tuhan eh, bukan kuasa yang bagaimana, enggak, tapi kita ini adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tapi kuasa itu tetap ada di tangan Tuhan. Jadi hmm, ada hal di mana kayak contoh di KKR
ketika saya mengadakan KKR kesembuhan. Iya, iya. Ada yang sembuh, tapi ada juga banyak yang tidak sembuh hari itu. Jadi bukan bicara soal, dalam KKR itu bukan bicara soal saya, tapi bicara apa yang Tuhan mau. Makanya gini, saya selalu bilang pada jemaat, kita itu punya kehendak, kita itu punya banyak keinginan. Tapi ingat, di atas keinginan, di atas kehendak kita, itu ada kehendak Allah yang absolut, yang tidak pernah bisa dibantah. Maka saya Jadi bilang, bahasa mudanya ya suka-sukanya Tuhan dong yang punya kuasa gitu. iya. Mau sembuhin atau nggak mau sembuhin, mau laluin. Ketika saya doakan orang sakit, saya nggak terintimidasi. Saya tidak mau terintimidasi. Nanti kalau nggak sembuh gimana ya? Itu bukan urusan saya. Urusan Nanti saya. kalau nggak sembuh, di set supaya sembuh. Ayo, kamu saksi sembuh ya. Kamu saksi sembuh. Emang ada nggak sih kok kayak gitu terjadi KKR yang kayak gitu? Jadi katanya itu mah aslinya nggak sembuh, disuruh saksi apa dipaksa gitu, disetting supaya kelihatannya sembuh. Kalau dalam itu KKR yang saya alami dengan tim kayak Pastor Philip, saya dan sebagainya, saya nggak melihat itu. Ini murni sungguhan karena kita ada dokternya. Kalau memang orang-orang kadang-kadang ngaku ingin tampil, ingin kesaksian, ada dokter yang screening begitu, ini nggak sembuh, ini belum sembuh, nggak bisa masuk. Jadi memang betul-betul sembuh. Nah, makanya saya coba ulangi tadi ya. Jadi kadang-kadang kita ini mencoba untuk memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Makanya banyak Kristen kecewa dengan Tuhan, banyak orang Kristen kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa sadar doa kita itu kayak gini loh, memaksa Tuhan itu mengikuti keinginan kita. Padahal Tuhan tuh punya kehendak. Ini yang tidak mungkin bisa. Apa itu? Kita ini mau seolah-olah mengatur Tuhan. Tuhan harus menjawab doa kita seperti skenario kita. Wah, kalau seperti itu, saya tahu Tuhan pasti tidak mau kita atur. Nah, itu pasti ujung-ujungnya adalah kita kecewa. Ada satu kisah di Alkitab, ya, Yudas itu kenapa kok mengkhianati Tuhan? Nah, itu gimana Yudas itu kenapa mengkhianati Yesus? Yudas itu mengkhianati Yesus itu karena Yudas itu kecewa. Ya, kecewa dengan Tuhan karena Tuhan tidak mau menuruti atau tidak mau menuruti semua skenario yang Yudas buat. Jadi ceritanya nih, posisi pada zaman Yesus itu kan begini, Yahudi itu dijajah oleh Romawi. Tentara Romawi, makanya Pilatus adalah hukum yang tertinggi pada waktu itu. Nah, Yahudi itu tidak mau dijajah oleh Romawi, makanya muncullah kelompok-kelompok pemberontak. Salah satu kelompok itu adalah kaum Zelot namanya. Nah, Yudas Iskariot itu adalah orang Zelot. Dia ini melihat bahwa Yesus punya pribadi, Yesus ini punya leadership yang bagus, dan mereka berharap bahwa Yesus akan mampu membebaskan Yahudi dari penjajahan Romawi. Akhirnya Yudas mencoba untuk ikut Yesus dengan motivasi itu. Nah, tetapi di ujung-ujung ketika Yesus mau disalib itu dalam perjamuan kudus kan dikatakan bahwa Yesus memberitahukan bahwa anak manusia akan mati di kayu salib. Nah, itu kabar itu membuat Yudas kecewa. Karena tidak sesuai dengan skenarionya. Nggak sesuai dengan maunya, kehendaknya dia, gitu ya. Akhirnya dia kecewa. Makanya begitu dia kecewa, justru orang kecewa itu biasanya akan kembali kepada dosa yang dulu pernah Allah pisahkan dari hidupnya. Itu bahaya. Bahkan lebih jahat lagi gitu ya. Lebih jahat lagi. Akhirnya dia jatuh di dosa keuangan. Karena memang kan kata Alkitab, Yudas itu adalah bendahara yang tidak jujur. Masalahnya di keuangan. Akhirnya dia jatuh di situ karena kekecewaannya. Karena apa? Mencoba untuk memaksa Tuhan mengikuti kehendaknya. Nah, sama dengan doa kita. Saya sih cuma percaya satu begini loh. Tuhan tuh pasti menjawab doa kita. Itu pasti. Cuma caranya tidak harus mengikuti cara kita. Karena Tuhan punya cara sendiri. Nah, ini yang harus teman-teman itu harus menyadari prinsip ini. Makanya itu kalau saya ini berdoa setiap hari, bahkan tiap malam, tiap pagi bersama dengan keluarga, dengan beberapa teman berdoa supaya pandemi ini secepat kilat berakhir, secepatnya berakhir. Tapi tetap kalau Tuhan masih punya rencana urusan dengan bangsa ini, ya dari hal-hal yang terjadi ini, saya
saya banyak belajar melihat loh, ada banyak hal yang luar biasa. Salah satu ya contoh yang paling Iya, kelihatan iya, apa yang dipelajari di pandemi ini. iya. Itu satu Oke. ini, di mana jemaat itu semakin menghargai adanya kebaktian. Salah Wih, satu contoh, bener. Udah benar kan? kangen rasanya ya. Kan, betul nggak? Iya, iya. Betapa dulu waktu di zaman kasih karunia kita tuh bisa seenaknya kebaktian, kita tuh males kebaktian, nggak mau Heeh. kebaktian, was pokoknya anu. Nah sekarang ini mau ke gereja aja susah. Iya, betul, Sekarang gimana betul. Pak, kangen? Saya salah satu contoh orang ya, telepon saya ya. Saya Mm-mm, tahu ini ke gerejanya males. mm-mm. Pura-pura, oh Pak saya kangen ke gereja loh. Kamu waktu dulu ke gereja gak tahu. Tapi kan ketika Tuhan izinkan ini terjadi, kan orang Iya, iya, nanti ya, saya itu bisa bayangin nanti ketika semua diperbolehkan sama pemerintah, iya. lalu Iya. kebaktian, wow, saya pikir itu Terjadi jemaat ledakan yang besar ya. benar, bukan hanya datang, tapi hati mereka itu sudah beda. Iya, Mereka iya. tuh menghargai. Nah saya coba mikir, coba ini masih kebaktian. Nanti kalau sungguh-sungguh, Mm-mm, misalnya untuk baca Alkitab aja akan mm-mm. susah. Kalau Iya, hari-hari ini kita baca Alkitab gampang di handphone aja kita bisa iya, baca, lalu kita males baca. Nanti satu iya, saat kita mungkin baca Alkitab ya susah, kita akan nangis pada waktu itu. Makanya iya. sekarang ini mumpung masih zaman kasih karunia, baca nih Ambil Alkitab. kesempatan itu ya. Iya, 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 iya. gitu ya. Oke, 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 oke. Nah, tapi masalahnya juga yang mesti dicermati bahwa tadi Ko Yudi nanti memprediksi bahwa setelah pandemi ini berakhir, bahwa gereja akan bangkit besar-besaran, ada kerinduan yang begitu besar yang diledakkan gitu ya. Tapi Iya. ada juga yang mesti harus dicurigai dan diwaspadai adalah sudah terbentuk habit males. Iya deh udah biasa ya minggu nggak ke gereja lah, nggak apa-apa lah gitu. Nah ini yang mesti diwaspadai gitu kan. Di satu sisi kan bisa Makanya juga. pentingnya CG itu di situ. Ini di gereja kami ya, gereja saya ini CG. Ah, Begini nih CG itu ngingatin terus kita ini boleh dibatasi oleh jarak ya, mm, mm, tapi namanya persekutuan itu tidak boleh lepas. Makanya itu terus diingatkan terus. Saya sih yakin ini sudah animonya sudah luar biasa, Pak, kangen, ayo kapan kebaktian, waduh gitu. Ini begitu boleh, saya pikir akan terjadi sebuah ledakan yang luar biasa. iya, iya, iya. Oke, janjinya katanya mau mau nyanyi nih sama satu keluarga. Mungkin kita semingin dulu dengan puji-pujian supaya Iya, nggak iya, tegang iya, gitu iya, ya. iya, iya, Mumpung iya. view-nya udah 100, wah ayo kasih tahu ke teman-teman yang lain ya untuk CG di sini ya. Kita Nyanyi lagu apa nih? sama-sama kita puji menyembah Tuhan ya. Sudah siap kok Nyanyi, Yudi? nyanyi lagu apa ya? Ah, Tenang, terserah. tenang, tenang. Mau lagu Eh, tenang, lagu tenang boleh, boleh. tenang ya, tenang. Atau kalau mau lebih sok ngeroh mengikuti petunjuk Tuhan kok. Iya, 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 iya. Saya sebentar tak panggil istri saya dulu ya. Oke, oke Iya, ya. iya, 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 sini. Ya, selamat malam buat Iya, teman-teman. iya. Lagi kita lagi ngobrol live di ini. Anda bisa kasih tahu ya, ini viewernya semakin meningkat, semakin malam semakin heboh. Jadi supaya nggak tegang dengan obrolan-obrolan tadi, kita akan tenangkan diri. Nah ini, halo, shalom. Halo, istri saya. Uh, Ibu Halo. Bal yang luar biasa ya. Dan juga dengan anak. Ya, anak di sana kelihatan apa-apa Oh, kok. di sana. Oke, Dia oke. malu dia. Silakan, Ko Yudi. Kita masuk dalam Iya, suasana pujian penyembahan tenang ya. ya, ya kita nyanyi ya. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Amin. Wow, luar biasa. Ya. Ya. Baik, kita masih di obrolan ngalor ngidul bersama Pastor Judi Kusmanto. Pastor Judi Kusmanto ini bagi yang mungkin netizen mestinya udah pada tahu semua dari GMS, Gereja Masyaron, Gembala Regional Kalimantan ya, Ko ya. Ya, ya, ya. Kemudian juga Ketua Departemen PAW Nasional. Ya, ya. Dan juga Gembala Pro M Nasional ya. Ya. Wah, luar biasa dengan segala yang diembankan ini ya. Gerejanya ya semua sudah pada tahu Gereja Masyaron, dan sering saya dikasih bocoran sama, saya bukan jemaat Masyaron tapi ada beberapa teman GMS yang bilang, "Ko Judi iku yo nek khotbah lucu." Nah, ini sengaja mau tarik jemaat dengan trik lucu supaya pada seneng semua atau gimana nih? Lucu-lucuannya ini. Enggak Ini, sih. ini masalahnya kan soalnya gini, kadang-kadang yang saya jadi sedih gitu ketika jemaatnya cuma ingat lucu-lucuannya daripada firmannya gitu. Iya. Tuhan kan juga punya tanggung jawab. Ini yang mau diberitakan kan bukan lucu-lucuannya, lucu-lucuan itu bagi saya cuma gimmick lah gitu ya. Tapi bagaimana tanggung jawab Anda sebagai seorang pengkhotbah gembala ketika jemaatnya cuma ingat dan cari lucu-lucuannya gitu? Kalau lucu itu adalah bawaan orok. Gitu ya. Kakak kelas saya bilang dari dulu lucu, mantan pelawak katanya. Wah, nggak lucu sedikit udah rambutnya jatuh satu-satu. Iya. Jadi saya tahu sih kecenderungan saya itu selalu untuk itu. Iya. Makanya saya selalu mengingatkan diri saya. Lucunya ini bukan lucu yang tidak berguna, lucunya harus punya prinsip. Jadi kalau saya khotbah, saya selalu pakai ilustrasi. Bagi saya, khotbah yang berhasil itu adalah membuat jemaat mengerti khotbah saya. Jadi saya nggak pusing dengan
bahasa-bahasa tinggi yang membuat kadang jemaat pulang sambil pusing, kasihan jemaat tuh mulai Senin sampai Sabtu punya Sudah. persoalan, Minggu ada persoalan baru lagi. Gak ngerti khotbah pendeta. Jadi, jadi Oke, oke, jadi oke. bagi Yes, saya yes, kalau yes. saya mau cerita lucu itu sebenarnya lebih lebih untuk memudahkan jemaat itu mengerti khotbah saya. Jadi itu adalah ilustrasi jembatan untuk membangun membangun khotbah khotbah saya supaya tersampaikan dengan lebih Ya, gampang, ya, lebih lebih mendarat, orang lebih ya. simpel mengertinya. Itu aja. Jadi Tapi dengan tidak meninggalkan kedalaman pembahasan firman Tuhan lah betul, maksudnya. betul. Dan Nah, itu yang saya kadang-kadang setuju. kadang saya kalau khotbah juga ingatkan jemaat jemaat ojo diling lucu itu loh. Ya Nah, itu. jadi Gini ya aja, seandainya nggak ada lucu-lucuannya, wajahnya kan udah lucu gitu ya. Tadi ada yang bilang gitu soalnya tadi Zen, gitu iya ya. iya Orang lucu tuh awet muda loh ya masalahnya ya. Iya, iya, iya. iya Nah, iya Gereja Mas Sharon, Ko Yudi, kan bisa dikatakan, tadi Ko Yudi katanya mulai dari 80-90-an, berawal dari kecil, dari persekutuan doa, kemudian bertumbuh, Tuhan percayakan jemaat. Nah, hari ini bisa dikatakan Gereja Mas Sharon adalah mega church dari Hmm. Surabaya ke Indonesia nasional, bisa dikatakan sebagai mega church. Dan masalahnya, mega church makin besar sebuah gereja, makin banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di sana gitu. Mulai pemimpin-pemimpin ini sudah merasa besar, nggak bisa diingetin, sehingga mulai terjadi penyimpangan. Ada yang mengatakan, ya gereja sih gereja, waktu kecil, waktu persekutuan doa, bisa dikatakan itu sebagai gereja, tapi lama-lama semakin membesar, dengan konsekuensi uang dari jemaat, persembahan yang semakin membesar, akhirnya bukan lagi gereja, tapi pabrik. Pabrik. Iya iya Di iya pabrik iya. PHK pecat gitu, itu biasa gitu. Ya, di Hmm. pabrik namanya fitnah-fitnahan, cari muka, itu biasa di pabrik gitu. Ini masalahnya kan ada banyak orang ini gereja, mega church. Nah, bagaimana pendapat Ko Yudi ketika Anda ada di mega church seperti ini gitu? Apakah nggak rawan penyimpangan-penyimpangan seperti yang dikatakan orang itu? Iya, kami sih menyadari bahwa kita ini Hmm, nggak kebal dosa. Anytime kita bisa jatuh di area-area mungkin seperti itu. Makanya bagi saya gereja itu harus punya esensi yang kuat. Gereja itu bukan bicara soal gedung. Nah, hmm, kalau semakin besar memang fasilitas harus nambah karena banyak orang, lalu hmm, kenyamanan dan lain sebagainya. Nah, itu memang perlu dipikirkan, tetapi itu bukan fokus utamanya. Fokus hmm, utamanya adalah di persekutuannya, karena disitulah disebut eklesia, gereja, hmm, persekutuan orang-orang ya, benar, sehingga ya, setiap kita ini punya hubungan yang baik. Nah, salah satunya adalah tadi saya bilang hubungan yang baik adalah orang yang mau ditegur. hmm, Selevel apapun kita, setinggi apapun kita, keinginan untuk merendahkan hati dan mau ditegur itu harus jadi bagian yang tidak boleh lepas dari hidup kita. Saling mengingatkan, ada fungsi saling controlling di situ ya. iya, Hmm, setinggi apapun posisi kita. Kalau orang sudah tidak mau ditegur, maka disitulah sebenarnya rawan kejatuhannya. Ketika hmm, dia tidak mau ditegur, lebih mengedepankan ketersinggungan, lebih mengedepankan tidak gengsi dan lain sebagainya. Nah, itu rawan jatuh. Kalau sudah seperti itu, bahaya. Gereja sudah kehilangan esensinya. Kita ini cuma akhirnya terjebak kepada sekumpulan massa saja, lalu tadi itu bisa bicara soal hal yang salah, bisa hmm. menjadi hanya untuk menarik orang banyak lewat lewat apa tuh lewat fasilitas dan lain sebagainya. Betul, Saya tadi betul. ngomong fasilitas, Menyenangkan fasilitas telinga orang, ya betul. kan? Fasilitas itu perlu, tetapi bukan itu esensinya. Itu Hmm, pelengkap saja supaya kita lebih baik dalam ibadah kita, lebih nyaman. Tapi esensi yang sebenarnya adalah di persekutuan kita, hmm, di persekutuannya, orang dengan kasihnya, sehingga orang itu bisa ditegur, bisa belajar, bisa hmm. diingatkan, saling menjaga. Nah, ini yang terus diingatkan oleh pemimpin saya untuk Ah, kita ini DNA-nya kita ini keluarga, ya ya, keluarga yang berani untuk menegur, tidak asal bapak senang, tidak yes man, ya ya, memberitahukan dengan kasih, memberitahukan dengan kerendahan hati. Nah, saya ya. percaya ya saya tetap berdoa sih. Saya ngomong ini nggak tak kabur juga, didoakan supaya
gereja tetap kuat untuk selama-lamanya, tetap Hmm, tulus dan oke. murni di hadapan Tuhan. Gitu. Oh. Netizen jemaat doakan selalu ya gereja Masyarakat Ya, ini masih waras gitu ya. Jangan sampai waras gitu. Karena nah tadi Yudi bilang bahwa ada fungsi controlling. Nah, kalau atas kontrol yang bawah itu wajar, atasan kontrol yang lebih bawah. Tapi Ko Yudi ini kan juga ada dalam sekumpulan ya termasuk leader gitu ya. Tapi Ko Yudi juga punya atasan kan. Nah, kalau controlling atasan ini apa pernah Ko Yudi lakukan gitu? Mengkritisi pemimpin yang mungkin ada kalanya mereka lupa, ada kalanya mereka menyimpang. Pernah Ko Yudi lakukan itu? Berani? kita itu ada dalam sebuah tim, di Ya. mana tim itu yang kita sebut dengan Dewan Apostolik yang Hmm? bisa berbicara langsung kepada gembala pemimpin. Oh, Jadi oke. jadi tidak semau gue seorang one man show begitu, tidak ada, kita ada tim, ada beberapa orang yang dipercaya untuk ya taruhlah sebagai tim penasehat atau tim yang membicarakan banyak hal. Ini yang menjaga supaya sistem dari pertama awal kita membentuk gereja itu terjaga gitu, Ko ya. Ya. Oh, oke. Nah, Ko Yudi ini sering juga bikin KKR kesembuhan-kesembuhan gitu ya. Ini yang saya suka cermati gitu. Oke, mereka disembuhkan. Gimana Bu? Sudah bisa lari-lari kembali? Oh, bisa lari gitu ya. Gimana Bu? Tumornya udah hilang gitu. Oh ya, udah hilang, puji Tuhan. Tapi kemudian next setelah berapa saat kemudian kambuh lagi, Bu. Kambuh lagi. Nah, ada yang bilang bukankah kalau kesembuhan itu dari Tuhan, kesembuhan ilahi, mestinya nggak kambuh lagi dong. Nah, kenapa seseorang itu ketika dia ada di sebuah KKR kesembuhan, secara medis dokter sudah membuktikan bahwa sembuh, tapi kemudian bisa kok kambuh lagi gitu dengan penyakit yang sama. Itu kenapa? Bisa terjadi kalau dari pengalaman saya secara pribadi ya. Ada beberapa yang begitu karena salah satunya adalah orang ini, saya percaya kalau Tuhan sembuhkan tuh Tuhan tidak pernah separuh-separuh, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Tapi ada beberapa orang yang tanda kutip itu agak ndablek. Contoh, Contoh. contoh disembuhkan dari misalnya ini apa kayak penyakit dalam misalnya, ya apa jantung dan lain sebagainya. Tapi setelah dia sembuh, model makannya kembali lagi, nggak jaga. Nah, jadi kayak mencobai Tuhan. Nanti kalau aku sakit, nah minta didoakan lagi ya biar sembuh lagi. Nah model-model kayak begini ya agak susah. Ada juga beberapa penyebab juga penyakit juga karena kepahitan lagi, tidak mengampuni lagi. Nah ini yang harus dikoreksi sebenarnya. Saya percaya Tuhan, Jebakan-jebakan seperti ini. iya Tuhan tuh Jebakan-jebakan pasti yang sempurna. mestinya dihindari. Ya. Kalau gitu, yang namanya roh ndablek itu hanya bisa ditengking dengan apa itu? Doa Ini dan salah satu puasa. jenis repot kalau sudah roh ndablek ini ya, kok ya. Hanya The susah spirit of dibentuk. the Iya, ini. Jenis roh ndablek ini hanya bisa ditengking dalam nama Yesus. Termasuk ndablek ini gini, Ko Yudi ini kan banyak juga di Pro M ya. Hari-hari ini banyak anak muda yang ndablek, sudah diingetin, kalau pacaran ya mbok yang genah, nggak usah pegang-pegang, nggak usah berdua gelap-gelapan. Udah dibilang gitu, ndablek akhirnya hamil. Kemudian akhirnya mau nggak mau menikah gitu, Ko Yudi. Ya sering saya amati kayak gitu. Jadi menikahnya karena memang hamil, bukan karena atas landasan sebuah cinta yang sejati. Nah, tugas peran gereja ini seandainya kalau Ko Yudi ketemu gitu, Pak, saya hamil nih Pak, saya MBA Pak, tolong saya diberkati Pak, besok Pak di gereja, cepetan Pak, ini mumpung belum kelihatan Pak hamilnya. Nah, Anda lakukan nggak itu pemberkatan? selalu begini. Kalau mengenai kasus kayak begitu, kami ini bukan sekedar memberkati. Saya punya tanggung jawab moral bagi saya pribadi ya. Waktu saya memberkati itu saya bukan hanya melaksanakan tugas gereja, bukan. Saya ketika memberkati itu adalah tugas tanggung jawab pengembalaan. Makanya di kita yang mau diberkati adalah seorang jemaat, di mana mereka bukan hanya kita ini bukan hanya pelayanan publik pemberkatan, setelah itu dilepas begitu terserah. Iya. Bukan begitu. Tapi bagi saya ketika saya memberkati itu berarti ada unsur pengembalaan di dalamnya. Saya akan menjadi
bapak rohani buat mereka. Sampai hari ini ada beberapa yang sudah saya berkati dalam pernikahan pun masih punya hubungan baik. Saya dianggap sebagai bapak rohani buat mereka. Jadi mereka terkoneksi dengan saya di dalam pertumbuhan rohaninya. Jadi menurut saya kalau memang itu terjadi hamil di luar nikah, maka saya akan memberitahukan kepada mereka konsekuensinya tentang semua kebijakan gereja, lalu akibatnya apa dan lain sebagainya. Nah, kamu mau nggak diajari? Kamu mau berubah nggak? Ada mau bertobat nggak? Ada mungkin ikatan-ikatan pornografi lah yang dulu pernah ada atau punya benda-benda pornografi yang membuat mereka jatuh dan lain sebagainya. Ya itu yang harus dilepaskan dari hidup mereka. Makanya saya di tempat kita itu beberapa tiap tahun itu pasti ada namanya seminar singles dan couples. Karena gini, usia-usia pro-M itu kan usia-usia penentuan, di mana betul. Ini baru menikah, kalau mau bisnis juga baru perintis bisnis. Betul, ya kan? betul. Pacaran juga bukan lagi pacaran untuk fun, pacaran untuk cari istri dan lain sebagainya. Nah, makanya saya di kita selalu ada seminar itu untuk memperlengkapi jemaat. Ini adalah bagian penggembalaan. Nah, saya selalu tekankan pada mereka begini loh, namanya mencintai itu, ini bagi yang bujang, yang single atau masih pacaran, mencintai itu artinya menghargai. Mencintai itu namanya menghargai. Kalau saya mengasihi handphone saya pasti menghargainya. Kalau saya menghargai iPad saya akan menghargainya. Saya nggak mungkin kalau istri saya masak rawon, telanannya hilang gitu. Dibuat telenan. Tiga telenan nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu. Mahal ya telenannya ya, mahal ya telenannya. Saya punya baju ini saya hargai, saya cintai, saya akan menghargai. Nggak mungkin saya makan soto minyak mungkin. Kalau makanya ini prinsip, kalau kita ini mencintai berarti menghargai. Kalau kalian mencintai berarti kita tuh akan menghargai. Pacarmu itu, wanita yang kamu pacari itu bukan wanita murah. Yang enak aja tiap waktu diperlakukan seperti wanita murah atau pelacur. Maaf ya, gak boleh. Itu prinsip. Kamu cinta apa nafsu sama dia, itu prinsip-prinsip yang terus diberitahukan buat anak-anak. Tapi toh juga mungkin ada yang kebablasan. Kalau sudah seperti itu, saya gereja itu adalah tetap gereja itu harus jadi bengkel pemulihan. Kita itu tidak boleh membuang orang seperti itu. Saya selalu melihat ada sebuah, sekalipun ada mekanismenya, kita juga tidak boleh pandang enteng sakramen pemberkatan nikah. Ada mekanismenya, ada konsekuensinya. Tapi prinsipnya saya akan tolong mereka untuk mereka dipulihkan, didoakan, lalu keluarga mereka digembalakan sehingga mereka menjadi keluarga yang dipulihkan Tuhan nantinya. Begitu. Jangan dablek ya, pokoknya ini. Lu dablek didudukkan sama Ko Yudi tuh berjam-jam tuh di layar. Oke, kok senang sekali ngobrol ngalor ngidul malam hari ini, luar biasa memberkati. Saya doa juga teman-teman semua diberkati dengan obrolan ini. Nggak cuma ngobrol ngalor ngidul, itu cuma judul acara saja sih sebetulnya. Kenapa disebut ngalor ngidul ya? Karena panjang ya dari utara ke selatan gitu. Saya harapkan ada banyak beberapa yang sudah terjawab gitu ya. Tadi ada beberapa yang nanya-nanya dan kita akan tutup dalam doa ya, Ko Yudi ya, untuk obrolan kita. Silakan. Kita doa ya. Tuhan, hamba berdoa biar percakapan malam ini menjadi berkat buat banyak orang yang menyaksikan, yang mendengarnya. Ya Tuhan, biar beberapa pertanyaan bisa dijawab sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan aku percaya ya Tuhan, bahkan beberapa orang ketika acara dilangsungkan akan mengalami mujizat di dalam hidup mereka. Pertolongan-Mu ada pada mereka ya Tuhan, menjadikan jalan keluar untuk menjadi pertanyaan-pertanyaan mereka selama ini. Tuhan, Kau memberkati dengan berkat yang melimpah. Makasih ya Tuhan, Kau berkati, Kau Gideon, Kau berkati kehidupannya, pakai dia terus menjadi berkat buat banyak orang lewat pelayanannya. Semua Tuhan menjadi berkat buat kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, saya jadi ingat lagu Tetap Tersenyum atau Tetap Tertawa itu tersenyum ya. Tersenyum. Mungkin boleh dong kita situ ya, lagu itu dinyanyikan sebagai penutup. Ya, boleh. Ya, oke. Nah, saya ambil gitar dulu ya.
Jemaat Tuhan, terima kasih Anda sudah menonton. Sampai ketemu di obrolan saya selanjutnya di live IG kami. Doa kami yang sakit disembuhkan, diberkati semua yang susah dihiburkan ya. Tetap tersenyum. Yudi Kusmanto bersama istri dan anak. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Yang angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkan. Percaya mujizat pasti terjadi, sebab tiada yang mungkin bagimu. Percaya mujizat pasti terjadi, sebab Tuhan menepati janji. Oke, see you semuanya. God bless you.